saya Fahra Aprilia dan rekan saya Reza Fahlevi dalam program Unis News. Berita utama siang ini datang dari isu yang terus hangat diperbincangkan, yaitu rencana pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara atau IKN. Rencana ambisius yang telah lama direncanakan oleh pemerintah ini kembali menjadi sorotan publik karena ketidakpastian yang terus berlanjut. Mari kita simak laporannya. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN telah menjadi salah satu agenda besar pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Rencana ini dimaksudkan untuk mengurangi beban Jakarta yang kini menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari kemacetan, polusi, hingga banjir yang tak kunjung usai. Hingga kini, ketidakpastian terus menyelimuti proyek ambisius ini. Para pekerja terus bekerja keras untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, tentu ada kendala-kendala teknis dan administratif yang perlu diselesaikan. Seluruh pekerja meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap mendukung program ini. Ketidakpastian ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa skeptis terhadap realisasi proyek ini, terutama mengingat berbagai proyek infrastruktur yang lain mengalami kendala dan keterlambatan. Di sisi lain, ada pula optimis dan berharap proyek ini dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. Proyek sebesar ini memang memerlukan perencanaan yang sangat matang. Masyarakat perlu melihat dari berbagai aspek, baik itu lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah harus bisa memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Di lapangan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jembatan sudah mulai berjalan. Namun, menurut beberapa laporan, progresnya masih jauh dari kata selesai. Pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam hal pendanaan yang menjadi salah satu faktor utama tertundanya beberapa proyek. Dengan adanya perencanaan yang matang dan manajemen yang baik, proyek ini memiliki potensi besar untuk berhasil. Namun, perlu ada transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola ekspektasi dan mendapatkan dukungan penuh. Pemirsa, ketidakpastian mengenai pemindahan ibu kota negara memang masih menjadi isu besar. Pemerintah diharapkan bisa segera memberikan kepastian dan transparansi mengenai perkembangan proyek ini. Baik pemirsa, berita selanjutnya hadir dalam bidang pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah memutuskan untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pansus ini akan fokus pada aspek penting dari penyelenggaraan haji, termasuk sistem penyelenggaraan dan kuota jamaah haji. Berikut laporan selengkapnya. Hak usul pembentukan panitia khusus angket haji DPR RI. Konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket pansus haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan pansus angket pengawasan haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian pansus adalah kuota jemaah haji. Setiap tahun, Indonesia menerima kuota jemaah haji dari pemerintahan Arab Saudi. Namun, jumlah kuota tersebut seringkali tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini menyebabkan antrian yang sangat panjang dan waktu tunggu yang lama bagi calon jemaah. Sistem kuota memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan kuota haji sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengelola kuota ini agar lebih banyak jemaah yang bisa diberangkatkan setiap tahunnya. Selain masalah kuota, Pansus juga akan mengevaluasi pelayanan selama di Tanah Suci, termasuk akomodasi, transportasi, dan kesehatan jamaah haji. Banyak laporan dari jamaah yang mengeluhkan kondisi penginapan dan transportasi yang kurang memadai. Padahal, kenyamanan dan keselamatan jamaah seharusnya menjadi prioritas utama. Pemerintah juga telah mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan pelayanan haji, seperti peningkatan kualitas penginapan dan penyediaan transportasi yang lebih baik. Namun, implementasi di lapangan masih sering menghadapi kendala. Tidak hanya itu, Pansus Haji 1445 Hijriah juga akan mengevaluasi sistem pelatihan dan pembimbingan bagi jemaah haji. Pelatihan ini
penting untuk memastikan jemaah untuk memahami tata cara ibadah haji dengan baik dan dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Pansus Haji 1445 Hijriah diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang konkret dan implementatif untuk perbaikan penyelenggara ibadah haji di masa mendatang. Tentu saja harapan kita semua adalah agar setiap jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Unis News siang ini. Kali ini kita akan membahas topik yang hangat tengah menjadi perhatian publik, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Tangerang. Selain itu, kita juga akan mengulas tentang maskot terbaru dari KPU Kota Tangerang yang telah mencuri perhatian masyarakat. KPU Kota Tangerang telah meluncurkan maskot baru yang diberi nama Tangerang Tangguh. Maskot ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada dan mempromosikan semangat demokrasi yang sehat. Peluncuran maskot Tangerang Tangguh berlangsung meriah di alun-alun Kota Tangerang dengan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Maskot ini dengan penampilan yang ceria dan penuh warna, dirancang untuk menarik perhatian sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Unis News, karena masih ada informasi tak kalah menarik lainnya. Kali ini, kami akan membawa Anda ke sebuah perhelatan luar biasa yang tengah berlangsung di Sumarekon Mall Serpong. Ya, benar sekali. Kita akan berbicara tentang Karnival Explorasa, sebuah festival kuliner yang memanjakan lidah dan menghibur mata. Mari kita simak liputannya. Hai Tangerang Lovers, di tengah hiruk-pikuk kota yang padat, Sumarekon Mall Serpong hadir dengan sebuah acara yang tak hanya menghibur, tapi juga memuaskan selera. Karnival Explorasa yang dimulai sejak tanggal 20 Juni lalu telah menarik perhatian banyak pengunjung. Dengan konsep yang menggabungkan berbagai kuliner Nusantara dan internasional, festival ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta makanan. Menarik sekali ya. Farah udah ke Explorasa sebelumnya? Kalau saya sendiri belum nih, bagaimana dengan saudara Reja? Wah, saya juga kebetulan belum nih. Oke, baik pemirsa, kita sekarang sudah terhubung dengan salah satu reporter kami, yaitu Safa Maeda. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di Karnival Explorasa. Pada siang kali ini kondisi cukup ramai. Banyak orang-orang berdatangan karena penasaran dengan makanan-makanan yang disediakan oleh penyelenggara. Selain ada makanan dan minuman, terdapat juga beberapa wahana permainan dan ada juga bintang tamu spesial, yaitu Ghea Indrawari dan juga Dikta. Untuk tahu keseruan lebih lanjut, mari kita wawancara dengan salah satu pengunjung. Misinya ada di sini. Sekarang saya lagi bersama salah satu pengunjung. Boleh perkenalkan Kak, nama siapa? Boleh, Nama saya Evi Diulka, bisa dipanggil Evi. Kak Evi, gimana nih Kak kalau boleh tahu, gimana perasaannya datang ke Karnival Explorasa ini? Tentunya senang ya, karena di sini tuh banyak makanan. Makanan bukan cuma satu macam doang ya, tapi bermacam-macam makanan. Terus juga ada wahana-wahana juga yang keren lah. Pokoknya ada yang dari Funwalk ini gitu juga. Terus ada penampilan band. Tentu saja ada artisnya juga. Ada Dikta sama Ghea. Ya, itu yang menambah kemeriahan di sini. Sebelumnya kakaknya udah pernah datang ke sini. Di dalam amplop. Sudah pernah. Kemarin saya nonton konsernya Dikta. Rame banget. Misi kedua. Itu ya Kak. Cukup sih Kak. Terima kasih ya Kak. Penyelenggara juga senang melihat antusiasme dari pengunjung yang berdatangan. Acara ini telah disiapkan selama beberapa bulan dan mereka juga berusaha untuk menghadirkan acara yang unik dan berbeda dari acara lainnya. Karnival Explorasa ini merupakan ajang tahunan yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Reza dan Fahra di studio. Baik, Sama, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami untuk berita-berita menarik lainnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
dan menyelami dunia bisnis yang sedang naik daun di Kabupaten Tangerang. Tepatnya, kita akan menggali lebih dalam mengenai pengusaha muda yang sukses dengan bisnis thrifting. Apa itu thrifting dan bagaimana mereka bisa meraih kesuksesan? Kini kita telah hadirkan salah seorang owner toko thrifting, Kak Nedi, dan salah satu konsumen setia thrifting, Kak Delvi. Ya, halo. Selamat siang. Ya, Gimana nih kabar Kak Nedi sama Kak Delvi? Aku baik sih, sehat. Alhamdulillah kalau aku sendiri baik. Makasih banyak Kak Fahra dan juga Kak Reza sudah mengajak kami untuk berdiskusi di sini terkait thrifting. Oke, hari ini apa sih yang dibawa barang-barang thriftingnya? Itu kamera Fuji Film, terus juga Kodak dan Handycam. Jadi aku selain menjual baju thrifting, ada juga kamera. Wah, banyak sekali ya. menarik ya. Mungkin kita coba dari ini. Nah, bisa dijelaskan ini tuh kamera keluaran tahun berapa ya? Jadi itu keluaran 1975. Oh iya, Namanya Handycam. Handycam. Nah, dari harganya nih, kita langsung aja deh, berapa sih kira-kira? Kalau misalkan harga lokan gini sih paling kisaran 700. Oh, dijual. 800-an sih Kak. Iya. Biasanya barang-barang ini tuh dapat dari mana tuh Kak? Kalau aku untuk dijual lagi tuh nyari di pasar-pasar itu. Biasanya kebanyakan di Jatinegara sih. Jatinegara ya. Iya. Nah, Kakak sendiri nih sebagai owner, sudah berapa lama sih merintis usaha barang thrifting ini? Kalau merintis sih udah lama banget ya, dari 2005 sih. Itu awalnya aku emang pencinta fashion banget kan. Aku tuh pengen ngebuka usaha di mana aku tuh suka banget sama baju-baju yang jarang dipakai orang gitu. Dan kebetulan tuh banyak banget baju bekas yang setelah dipakai itu dibuang aja gitu di tempat sampah, kan sayang banget ya. Kenapa tidak diberikan kesempatan gitu untuk dijual kembali? Tuh. Ini sekali ya ininya. Mungkin kita langsung ke customernya ya. Gimana nih, Kak Delvi ini kayaknya bajunya nih baju thrift kan? Iya, betul. Ah. Saya kebetulan beli di tempat atau tokonya Kanebi. Iya. Sudah langganan ya? Iya, Lumayan sering belanja di sana. Nah, Kak Delvi nih, Kak Delvi inget gak sih pertama kali beli barang thrifting ini sama Kak Nedi, beli barang apa? Pertama kali saya beli barang di tokonya Kanebi tentu kamera. Iya, gitu. Waktu itu saya beli sekitar bulan Februari atau Maret gitu, saya lupa. Dan itu harganya masih sekitaran 500.000. Kalau untuk sekarang mungkin ada kenaikan harga ya Kanebi ya. Apa sih yang alasan Kak Delvi sendiri nih menyukai barang-barang thrifting? Alasan saya, buat saya thrifting itu menyenangkan, dimana kita bisa menemukan barang-barang yang memang unik dan juga vintage dengan harga yang memang cukup terjangkau. Selain itu juga kalau untuk pakaian ya, kita bisa mengurangi sampah atau limbah fashion seperti itu, ikut berkontribusi. Ada pengalaman menarik nggak nih selama Kak Delvi berburu barang-barang thrifting? Pengalaman menarik saya tentunya face ini. Oh iya. Iya, Kak Fahra, Kak Reza, dan Kak Nedi. Dan ini menurut saya berkesan sekali karena ya 30 pieces di Indonesia dengan merek Siksak Project. ini unisex ya. Iya, Jadi Itu bisa keren, Kak. dipakai untuk segala jenis kelamin. betul. Iya. Harganya cukup lumayan karena kan diproduksinya sekitar tahun 2010 ya, betul kan ya? Iya, jadi ya benar-benar nemuin harta karun. Saya merasa istimewa. Berarti ini yang Kakak beli berapa nih harganya? Waktu itu saya beli sekitar 150.000 ya. Karena emang jarang kan. kita kenal Kak Nedi. Mungkin Kak Nedi motivasi pertamanya untuk jual barang thrifting ini apa sih? Motivasinya ya karena saya pengen memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya barang bekas ini tuh bagus banget untuk didaur ulang kembali kan, bisa digunakan juga. Walaupun emang banyak yang bilang kotor, banyak yang rusak gitu-gitu kan. Padahal sangat bermanfaat banget dan bisa mengurangi limbah juga yang seperti bilang sama Kak Nedi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kak Nedi ini sendiri apa sih? Karena kan banyak banget ya toko-toko thrifting sekarang tuh. Strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan oleh Kak Nedi?
strategi pemasaran yang saya lakukan sih yang pertama pastinya memilih barang-barang yang berkualitas tentunya. Terus juga kita memilih barang berkualitas, terus melihat apa aja sih yang kira-kira kebanyakan disukai sama masyarakat gitu kan. Ada knit, ada vest, ada sweater, terus banyak lainnya lah. Terus juga yang pasti harganya terjangkau sih, itu udah paling dicari sama anak muda apalagi kan. Itu sih paling. Dalam sebulan nih, berapa omset yang bisa didapat? Kalau omset yang didapat paling, kan saya juga udah lama ya, paling 5 Cukup. Keren banget lumayan ya. ya, cukup lumayan sekarang. Jualannya biasanya di mana nih Kak? Aku sih di online. Oh, online ya? Sebelumnya aku belum kasih tau ya. Oh, iya. Namanya nama tim aku itu di Thrifting. Iya, kalian bisa searching di Instagram aku. Di Instagram masing-masing. Berarti nggak buka toko offline atau gimana? Buka juga, ada kalau di TikTok ataupun di online shop lain. Toko offline Oh, mungkin. offline juga ada gitu. Jadi kan emang aku udah lama banget kan. Toko offline-nya ada kalau di Tangerang tentunya, di daerah kabupaten. Mungkin bagi teman-teman yang menarik tuh ya, bisa langsung kunjungi toko Kak Nebi. Ada juga Instagramnya dan juga bisa datang ke toko offline ya. Online maupun offline. Jangan lupa kalau ke Bandung beli atau Jakarta dan Tangerang warga sekitarnya bisa mengunjungi toko Kak Nebi karena barangnya bagus-bagus dan harganya terjangkau banget. Betul Kak Nebi? Betul. Jangan lupa mampir teman-teman. Oke, aku mau nanya nih, tips and trick dalam berbelanja barang thrifting apa nih? Boleh kasih tahu nggak kamu bisa? Saya. Ya, Oke. boleh. Kalau dari saya sih triknya adalah ketika kita belanja gitu ke toko thrifting, jangan memakai pakaian yang memang casual abis gitu. Jadi kayak low profile aja gitu, ya sederhana, biasa aja, biar dikira nggak banyak duit. Gitu. Iya. Karena biasanya akal-akalan pedagang ya, Kak Nebi. Iya. Lebih mudah untuk merawat. Berarti Iya. pakaian mempengaruhi lah ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak nih Kak tipsnya? Mungkin harus sabar dalam melihat-lihat barang yang memang sekiranya mau kita beli nih, karena pasti yang namanya pedagang tuh pasti ada kecurangan sedikit gak sih, kayak barang-barang yang mungkin robek terus di display, terus kemudian ya nggak ketahuan kita kurang teliti, jadi pas sampai rumah pas mau dipakai ya robek gitu. Maksudnya harus lebih sabar dan lebih teliti sih. Berarti kuncinya harus lebih teliti lah ya Iya. dalam mencari barang-barang tertentu. Kak Delvi juga sempat dapat merek Stone Island ya kalau nggak Wah, Iya. keren sekali ya, Iya. lumayan sekali ya. Iya. Keren banget Jarang sih. banget Gimana kan sih ada orang. tipsnya lagi nih dalam mencari barang-barang thrifting yang berbrand? Mungkin kalau dari saya datang subuh-subuh. Oh, Iya. itu tipsnya ya. Iya, Tipsnya Ramai Iya, saya. iya. banget kan. Oke, mungkin segitu aja kali Iya. ya. Mungkin terima kasih. Terima kasih sudah Kak mau Nebi, berbagi ceritanya. Kak Delvi. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Terima kasih sudah mau berbagi ceritanya ke kami maupun kepada pemirsa. Iya. Demikianlah laporan utama siang ini. Terus saksikan berita terbaru hanya di Unis TV. Saya Fahra Perlia. Saya Reza Valenti. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai Sampai jumpa. jumpa.